Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada bi jihadi ila yaumiddin, wa ba'du. Sebagai kesimpulan dari kajian kita pada pagi hari ini, yang pertama bahwa mari kita terus beramal, baik itu amal harian, amal pekanan, amal tahunan, sampai nanti kita menghembuskan nafas terakhir dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun amal kita dilaporkan oleh malaikat, ada yang bersifat harian, ada pekanan, ada tahunan, dan ada seumur hidup. Adapun laporan amal kita setiap harinya itu dilaporkan pada saat sholat subuh dan saat sholat asar. Itulah hikmahnya kedua sholat ini merupakan sholat yang paling berat, dan para ulama menyebutkannya sebagai sholat pertengahan berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah, hafizu ala salawati was salatil lusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah salat-salat kalian, terutama salat pertengahan. Para ulama kemudian berbeda pandangan apa yang dimaksud dengan salat pertengahan. Sebagian mengatakan adalah salat subuh, sebagian yang lain mengatakan salat asar. Maka kita sebagai kaum muslimin, mari kita menjaga dua waktu salat ini dengan baik, walaupun memang sulit. Salat subuh tentu sebagian orang masih tidur, salat asar terkadang manusia kemudian dalam kesibukannya. Padahal dua waktu inilah amal harian kita dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu laporan berikutnya secara berkala dilaporkan setiap pekan. Hari apakah itu? Malaikat akan melaporkan amal kita pada hari Senin dan hari Kamis. Itulah hikmahnya kemudian Rasulullah suka berpuasa pada hari Senin dan Kamis, karena ingin amalnya diangkat kepada Allah dalam keadaan beliau berpuasa. Kapan waktunya? Tidak disebutkan jamnya, tetapi setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Adapun laporan berikutnya adalah laporan tahunan, dilakukan pada bulan Sya'ban. Seluruh amal tahunan kita dari mulai Ramadan sampai nanti bulan Sya'ban kembali dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala selama setahun itu. Kapan waktunya? Adalah sepanjang bulan Sya'ban. Tidak ditentukan harinya apa, malam apa, dan seterusnya. Maka di bulan Sya'ban adalah saatnya kita memperbaiki diri, memperbanyak amal, supaya amal kita dilaporkan oleh malaikat kepada Allah dalam keadaan kita berpuasa. Itulah hikmahnya mengapa Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Di samping untuk persiapan memasuki bulan Ramadan, sekaligus Rasulullah ingin kemudian beribadah dan berpuasa sedang amalnya dilaporkan oleh malaikat kepada Allah. Terakhir, amal kita akan dilaporkan secara keseluruhan ketika kita meninggal dunia. Artinya apa? Bahwa memang setiap saat kita harus memperbanyak ibadah, sehingga laporan seumur hidup kita juga menjadi baik. Sejak kita balik sampai menghembuskan nafas terakhir, semuanya menjadi baik, karena catatan amal kita itu akan diikatkan di leher kita, dan di akhirat kita disuruh untuk melihat dan membacanya sejauh mana amal kita yang pernah kita lakukan di dunia, sehingga sedikit pun tidak ada kebohongan, tidak ada kedustaan, karena kita sendiri yang mencatatkan perbuatan kita dalam catatan amal yang ada di leher kita, sehingga yang kecil maupun yang besar semuanya akan terangkum dalam catatan amal itu. Yang kedua yang saya sampaikan, mari kita kemudian di bulan Sya'ban ini memperbanyak ibadah sekali lagi untuk menghadapi bulan Ramadan. Ibadah-ibadah yang kita ingin lakukan di bulan Ramadan sudah harus disiapkan sejak dini, agar bulan Ramadan kita kemudian bisa panen pahala. Di antara ibadah yang bisa lakukan di bulan Sya'ban ini adalah mari biasakan berpuasa sunnah. Yang kedua adalah mari biasakan memperbanyak bacaan Al-Quran. Yang ketiga, mari kita memperbanyak doa, zikir, dan istighfar. Yang keempat, mari kita memperbaiki
memperbaiki, memperbanyak sedekah. Dan yang kelima, mari kita kemudian memperbanyak untuk melakukan qiyamul lail, karena nanti kita akan melakukan qiyam Ramadan dan sudah dibiasakan untuk selalu berada di masjid mungkin sejam 2 jam sebagai bentuk persiapan untuk kita nanti i'tikaf di bulan Ramadan. Itu mungkin mudah-mudahan ada manfaatnya, dan semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah di bulan Ramadan sebaik-baiknya, dan kita berhak mendapatkan gelar sebagai muttaqin, sebagai jembatan menuju surga Allah di akhirat kelak. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, doa. Nah, akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita, mengampuni dosa-dosa kita semua, dan menjadikan kita sebagai hamba-Nya terus berjuang di jalannya sampai kita menghembuskan nafas terakhir, dan semoga Allah pertemukan kita di surganya di akhirat kelak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bi minna antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.